Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uzi Fira Gustiawan dengan NIM 22043160366. Pada kesempatan kali ini, saya mengucapkan terima kasih kepada Bu Dian Rahmawati selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Regional yang sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk menganalisis hasil perhitungan LQ dan basis di daerah kami masing-masing. Nah, pada tugas ini saya menganalisis hasil perhitungan LQ dan basis maupun dan basis di Kabupaten Malang menurut lapangan usaha atas dasar harga konstan. Nah, atas dasar harga konstan sendiri ini merupakan hasil perhitungan PDRB yang tidak dipengaruhi oleh inflasi. Next. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan struktur apa yang akan saya jelaskan pada penjelasan perhitungan LQ dan basis ini. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang Grand Theory dan menjelaskan tentang eh, sedikit sedikit Kabupaten Malang, lalu ada analisis data LQ. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan tentang teori ekonomi regional. Nah, pertumbuhan ekonomi regional itu merupakan kajian yang menekankan pada perbedaan dinamika pertumbuhan antar wilayah, di mana faktor lokasi, potensi sumber daya, serta struktur sektor ekonomi berperan penting dalam menentukan perkembangan suatu daerah. Jadi pada dasarnya perkembangan suatu daerah itu dipengaruhi oleh dinamika pertumbuhan antar wilayah daerah tersebut. Jadi pengaruh dari antar wilayah satu ke antar wilayah lainnya dan juga dipengaruhi oleh faktor lokasi, faktor geografi maupun faktor eh, sumber daya alam dan sumber daya manusia dan tentunya juga dipengaruhi oleh struktur dari sektor-sektor ekonomi di daerah tersebut. Nah, selanjutnya saya menjelaskan grand theory. Di sini ada export based theory. Di sini ada tokoh Lincoln Arshad, Douglas North, dan Charles Taybot. Mereka merupakan tokoh dari Nobel Peace Theory. Nah, pertumbuhan ekonomi suatu daerah ini ditentukan oleh sektor basis. Nah, sektor basisnya itu apa sih sektor basis itu? Nah, sektor basis itu sektor yang produknya dapat diekspor keluar daerah. Nah, tidak hanya di daerah saja, tapi juga bisa ke rancah internasional. Jadi bisa ke negara lain begitu. Nah, sektor basis ini menghasilkan pendapatan dari luar sehingga bisa meningkatkan permintaan sektor non basis. Nah, contohnya seperti apa? Misalnya sektor jasa lainnya, contohnya di pariwisata ini dapat mendukung sektor non basis, misalnya industri pengolahan. Nah, contohnya kayak perkebunan apel gitu ya di wilayah Malang. Nah, kebutuhan apel ini kan merupakan wisata, wisata petik kebutuhan apel. Nah, itu juga bisa mendorong industri pengolahan, misalnya industri keripik apel atau industri tekstil, misalnya I Love Batu, I Love Malang, contohnya seperti itu. Nah, sehingga sektor basis ini bisa menghasilkan pendapatan dari luar gitu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah. Nah, bagaimana sih cara menentukan sektor itu basis? Nah, caranya dengan kita menghitung LQ dengan perhitungan PDRB sektor tertentu di daerah dibagi PDRB total dari daerah tersebut dibagi lagi dengan PDRB sektor wilayah acuan. Nah, wilayah acuan ini misalnya ada Jawa Timur, ada Indonesia gitu. Lalu dibagi dengan PDRB total di wilayah acuan tersebut. Nah, ada teknis tertentu ketika kita menghitung LQ. Misalnya kalau kita menghitung LQ berdasarkan atas dasar harga berlaku, maka di sektor wilayah atau misalnya sektor totalnya itu juga harus sama gitu. Jadi kalau harga berlaku sama harga berlaku, kalau harga konstan harus harga konstan, begitu. Nah, bagaimana sih seperti yang saya bilang menentukan bahwa sektor itu basis. Nah, caranya ketika hasil LQ-nya tadi itu lebih banyak dari satu, jadi lebih besar. Artinya sektor tersebut basis. Begitu sebaliknya, ketika sektor tersebut non basis, maka LQ-nya itu kurang dari satu. Nah, Kabupaten Malang. Oke. Kabupaten Malang sendiri ini memiliki branding yang kuat pada sektor pariwisata. Kita mengenal bahwa kalau Bandung itu Paris Van Java. Nah, Kabupaten Malang sendiri memiliki slogan tersendiri, The Heart of East Java, dengan berbagai jenis wisata alam, budaya, religi, dan minat khusus, dan tentunya ada ekowisata. Nah, sektor unggulan di
Kabupaten Malang berdasarkan PDRB itu ada pertanian, kehutanan, dan perikanan. Nah, sektor spesifiknya itu yang paling kuat ada hortikultura, perkebunan, dan peternakan. Lalu ada industri pengolahan seperti yang saya sebutkan tadi, ada keripik apel, tekstil, pakaian jadi, dan furniture atau mebel. Atau misal apa namanya? Buah tangan ya. Lalu kerajinan. Nah, lalu ada jasa lainnya berupa pariwisata, hiburan, dan rekreasi. Nah, di sini hasil perhitungan location question LQ Kabupaten Malang tahun 2020 sampai 2024 ya. Semohon maaf itu ada kekeliruan. Di sini ada 17 sektor seperti yang kita ketahui ada sektor pertanian sampai dengan jasa lainnya. Nah, dari sini bisa kita lihat grafiknya juga. Ini berdasarkan PDRB sektor yang paling unggul ya, ada pertanian, ada jasa lainnya, ada konstruksi dan lain sebagainya. Nah, di sini dari hasil rata-rata LQ berdasarkan harga konstan, saya menghitung ada 5 sektor basis di Kabupaten Malang dan ada ada 12 sektor non basis di Kabupaten Malang. Nah, sebelumnya saya akan membahas tentang sektor yang non basis dulu. Nah, di sini kita bisa melihat hasil sektor non basis pada lapangan usaha, jasa perusahaan atau business activities. Nah, kenapa kok bisa 0,02 sangat jauh dari angka 1, sangat jauh dari standar LQ-nya. Ini berdasarkan hasil analisis PDRB Kabupaten Malang atas dasar harga konstan. Jadi jasa berusaha ini menunjukkan aktivitas yang paling rendah. Nah, karena kenapa? Karena Kabupaten Malang ini masih berorientasi pada pasar lokal. Jadi belum menjadi sektor penggerak ekonomi daerah. Hal ini disebabkan kegiatan jasa perusahaan atau jasa profesional ini masih didominasi di Kota Malang ya. Seperti kita ketahui Kota Malang itu kan banyak sekali jasa profesional ya, jasa perusahaan lainnya gitu. Nah, selanjutnya ada lagi di atasnya jasa perusahaan ini ada administrasi pemerintahan dan pertahanan. Nah, kok bisa kenapa jasa apa administrasi pemerintahan dan pertahanan ini cenderung rendah gitu ya. Di sini menunjukkan berdasarkan hasil analisis PDRB ya, ini aktivitas pertahanan disebabkan nilai basisnya rendah. Ini disebabkan karena sektor pertahanan ini bersifat non komersial atau hanya berorientasi pada pelayanan publik. Nah, pada kegiatan ekonomi yang produktif menciptakan eh, jadi 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 administrasi pemerintahan dan pertahanan ini tuh hanya pelayanan publik sehingga tidak menciptakan ekonomi yang produktif dan memiliki nilai tambah untuk daerah begitu. Nah, selanjutnya bisa kita next saja untuk mempersingkat waktu. Nah, di sini seperti yang sudah saya bilang tadi ada 5 sektor utama dari sektor basis sendiri. Di sini ada sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, industri pengolahan, pengadaan air dan pengolahan sampah limbah daur ulang, ada konstruksi, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan jasa lainnya. Nah, berdasarkan hasil analisis location question untuk periode 2020 sampai 2024, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan ini tercatat sebagai sektor paling basis dengan LQ paling tinggi di Kabupaten Malang. Seperti kita ketahui, Kabupaten Malang memiliki eh, wilayah lahan yang sangat luas dibandingkan dengan Kota Malang, karena wilayah Kabupaten Malang ini masih belum banyak konstruksi bangunan-bangunan. Jadi masih didominasi lahan seperti perkebunan, jadi pertanian atau perikanan seperti itu. Nah, lalu ada nomor dua, ada nomor dua yaitu jasa lainnya. Jasa lainnya berupa apa? Jasa lainnya berupa potensi wisata dan perkembangan pesat potensi wisata yang berkembang pesat di Kabupaten Malang. Ya, seperti yang kita ketahui juga bahwa Kabupaten Malang ini the heart of East Java, di mana potensi pariwisata ini seperti pantai, terus tidak hanya potensi pariwisata saja, ada pariwisata religi juga yang bisa kita temukan di daerah-daerah, misalnya di Turen, Masjid Turen, terus ada di Gunung Kawi, kayak gitu juga ada. Jadi tidak hanya eh,
apa kacamata kita itu melihat bahwa Kabupaten Malang oh hanya pantai saja, tapi kita bisa mengetahui juga ternyata di Kabupaten Malang itu juga banyak potensi pariwisata maupun ekowisata maupun religi juga begitu. Nah, next. Oke, next saja. Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulannya di sini eh, LQ, analisis LQ dan basis di Kabupaten Malang berdasarkan harga konstan. Nah, sektor basisnya itu dipegang oleh pertanian dan kehutanan maupun perikanan. Nah, disusul jasa lainnya seperti pariwisata, rekreasi, dan serta konstruksi. Nah, tambahan juga ini pertanian itu memberikan pasokan pangan hortikultura sehingga dikatakan basis karena kita bisa mengekspor hasil jumlah barang maupun jasa ini keluar daerah dan juga bisa sampai ke internasional gitu ya. Dan hasil sektor basis lainnya itu pariwisata yang dapat menarik wisatawan luar sehingga sektor dari jasa lain ini juga basis gitu. Baik itu mungkin dari saya atas hasil analisis LQ dan basis dan maupun non basis di Kabupaten Malang atas menurut lapangan usaha atas dasar harga konstan tahun 2020 sampai 2024. Mohon maaf apabila ada salah penyampaian dan sikap yang kurang berkenan. Terima kasih. Semangat kita mempelajari daerah dan mengenal daerah masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.